Halo Sobat Planters, nah di sini dan ini adalah Echeveria hamsi. Ada dua. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang Echeveria hamsi ini. Nah, pertama kita akan membahas tentang klasifikasinya. Jadi Echeveria hamsi ini adalah Echeveria yang masuk ke dalam family Crassulaceae. Kemudian genusnya itu adalah Echeveria dan spesiesnya adalah hamsi. Nah, Echeveria hamsi ini sendiri berasal dari daerah Meksiko, tepatnya itu di kota Hidalgo dan Oaxaca, bagian selatan barat Meksiko. Kemudian kita langsung saja masuk ke dalam ciri-cirinya. Jadi bisa kita lihat, pakai contoh yang ini. Nah, bisa kita lihat bahwa Echeveria hamsi ini merupakan sukulen semak. Jadi tumbuhnya berumpun seperti itu, menjalar di bawah. Nah, dia itu biasanya memiliki tinggi sekitar 30 cm. Kemudian lebarnya itu juga hampir sama, sekitar 25 sampai 30 cm. Kemudian kita lanjut ke daunnya. Nah, hamsi ini mempunyai daun yang panjang dan ujungnya itu meruncing. Nah, di pinggirnya, di ujung-ujungnya itu berwarna merah. Contohnya seperti yang ini. Nah, bisa dilihat ujungnya itu berwarna merah. Ujung-ujungnya berwarna merah. Nah, itu yang menandakan bahwa ini merupakan salah satu ciri khusus dari Echeveria hamsi ini. Selanjutnya kita beralih ke bunganya. Bisa dilihat bunganya. Nah, bunganya ini berwarna oranye kekuningan. Jadi sebelum dia mekar itu warnanya hijau. Hijau seperti itu sebelum mekar. Kemudian saat mekar ini warnanya itu kuning keorenan. Dan ini ada 5, ujungnya 1, 2, 3, 5. Seperti itu. Nah, terus ciri-ciri akan keluar bunga itu biasanya dia akan muncul tangkai dulu panjang seperti ini. Panjangnya itu sekitar 10 sampai 15 cm. Kemudian saat sudah muncul tangkainya, kemudian ada sekitar 3 kuncup, 3 atau lebih. Kalau di sini contohnya itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Pertamanya dia itu seperti ini, kuncup dulu, baru akhirnya dia mekar. Nah, tekstur dari bunganya itu dia sedikit keras. Berbeda dengan bunga sukulen-sukulen lainnya yang biasanya itu lebih lunak. Kalau hamsi ini lebih keras. Nah, nama hamsi sendiri dari Echeveria ini itu diambil dari nama salah satu tokoh ahli botani dan taksonomi yang berasal dari Jerman, yaitu Hermann August Theodor Hamst. Nah, dari nama belakangnya Hamst itu diambil menjadi kata hamsi, sehingga Echeveria ini bernama Echeveria hamsi. Seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke dalam perawatannya. Yang pertama itu ada tanah. Nah, tanah yang digunakan untuk hamsi ini, mereka itu suka tanah yang sifatnya poros atau media tanam yang sifatnya poros. Artinya media tanam yang digunakan untuk hamsi ini adalah media tanam yang tidak terlalu banyak mengikat air, seperti itu. Jadi jenis Echeveria hamsi ini mereka tidak suka terlalu banyak air karena bisa mengakibatkan akarnya menjadi busuk. Saya sendiri menggunakan media tanam yaitu campuran dari pasir malam, tanah, kemudian ada sekam mentah dan sekam bakar, kemudian kompos. Nah, 5 campuran itu untuk media tanam ini, sehingga sifatnya itu poros. Jadi ketika kita siram, airnya itu langsung mengalir ke bawah dan tidak begitu lama mengendap di medianya, sehingga medianya itu sehat. Seperti itu. Kemudian berikutnya yaitu cahaya matahari. Jadi Echeveria
hamsi ini menyukai cahaya matahari penuh karena asalnya yang dari Meksiko tadi sudah dijelaskan, maka seperti daerah asalnya dia menyukai sinar matahari penuh. Namun dia tidak suka diletakkan di tempat yang cahaya mataharinya itu berganti-ganti dengan drastis, maka tanaman ini bisa stres karena hal tersebut. Jika cahayanya berganti-ganti, maka Echeveria ini bisa stres dan daunnya menguning lalu berguguran dan bisa mengakibatkan kematian untuk hamsi ini. Makanya jika diletakkan di matahari secara langsung, pilih tempat yang mataharinya itu konsisten gitu. Kemudian jika saat musim hujan, Echeveria ini sebaiknya diberi naungan, diberi penutup supaya mereka ini tidak kehujanan, karena jika kehujanan terlalu banyak maka akarnya bisa membusuk seperti itu. Nah, kemudian untuk ketahanan tanaman ini bisa bertahan di suhu rendah, itu kisaran dari minus 1,1 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius. Tanaman ini masih bisa bertahan pada kondisi tersebut. Nah, kemudian cara untuk penyiramannya, lebih baik Echeveria ini disiram pada saat medianya itu sudah berasa cukup kering. Saya ingatkan kembali bahwa Echeveria ini tidak suka terlalu banyak air, tapi juga tidak suka kekeringan. Jadi ketika medianya sudah dirasa cukup kering, langsung disiram seperti itu. Kemudian untuk repotting atau pemindahan tanamannya, pemindahan potnya itu biasanya dilakukan pada saat musim kemarau, awal musim kemarau atau musim panas seperti itu, dan pada saat besar dari tanamannya itu melebihi besar potnya. Idealnya itu tanamannya itu besarnya lebih kecil daripada potnya. Jika sudah lebih besar tanamannya, maka sudah layak untuk dipindah ke pot yang ukurannya lebih besar. Nah, ini contohnya dua ini, tadinya mereka itu satu pot, tapi karena sudah berdesak-desakan, saya pindah menjadi 2 pot seperti ini. Kemudian untuk perbanyakannya atau propagation-nya itu biasanya bisa menggunakan steknya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama stek daun dan yang kedua itu stek batangnya. Nah, stek daunnya ini caranya gampang, tinggal kita potel daunnya, terus kita letakkan di media tanah. Kita tunggu sekitar 1 minggu, jangan disirami terlebih dahulu. Kalau sudah 1 minggu bisa kita sirami. Kemudian 1 minggu berikutnya bisa kita lihat bahwa daun ini sudah mulai tumbuh. Nanti akan tumbuh anak-anak kecil gitu di ujung daunnya. Nah, kalau untuk stek batangnya, tinggal batangnya yang sudah terlihat tua itu dipangkas, lalu kita kering anginkan dulu, baru kita tanam ke medianya seperti itu. Bisa juga menggunakan bijinya. Jadi bunga ini nanti bisa menghasilkan biji dari bunga ini. Nah, bijinya itu bisa kita semai seperti itu. Nah, sekian dulu video tentang Echeveria hamsi ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar di bawah sini. Terima kasih.